Bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin bertanya Buya, saya tuh sudah biasa punya migren, penyakit migren. Kadang sholat itu sambil berbaring, untuk bangun nggak bisa, mata mau melek juga sulit. Nah, cara sholat berbaring itu gimana? Dan apakah sholat yang tadi dilaksanakan sedang berbaring harus dikodok lagi? Minta penjelasannya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada masa yang migren itu hilang, maka ambil masa yang sudah tidak ada migren, Anda bisa melaksanakan sholat dengan sempurna. Sebab berdiri kan sebuah keharusan. Dan yang lainnya, termasuk syarat-syarat yang lainnya. Selagi masih bisa memenuhi, misalnya ya, termasuk masalah orang yang punya beser di saat ada saat berhentinya, dia mengambil waktu sholat di saat berhentinya. Ataupun yang lainnya. Akan tapi jika Anda menduga migren Anda itu memang tidak berakhir, apalagi waktu pendek maghrib misalnya, atau memang kebiasaannya memang migren Anda, Masya Allah, migren yang terus berkesinambungan. Maka jika Anda menduga migren Anda ini tidak ada putusnya, maka Anda bisa langsung sholat, gak apa-apa. Dengan semampu Anda, gak bisa berdiri boleh duduk, gak bisa duduk boleh baring, gak bisa baring boleh telentang. Dan nanti kok tiba-tiba sembuh, gak wajib mengulang lagi. Sebab Anda sudah melaksanakan sesuai dengan petunjuk syariat. Jadi sah, boleh. Anda berbaring, karena namanya kalau orang sudah datang migren ya sudah seperti itu. Cuman kalau Anda masih punya kebiasaan bahwasanya migren itu paling enggak seberapa jam, tunggu aja. Jika ternyata wah ini panjang ya, ya sudah Anda bisa langsung melaksanakan sholat. Kemudian setelah itu selesai. Dan tidak perlu diulang lagi, biarpun Anda melaksanakannya dalam keadaan tidak memenuhi syarat, akan tapi karena ada udurnya. Kan begitu. Dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada Anda. Dan termasuk ya orang, itu kan namanya orang sakit. Ingat, bukan saja urusan migren, Ibu yang solehah. Semua jenis penyakit yang menjadikan Anda susah berdiri. Kok jangankan sakit. Dalam keadaan tidak sakit, tapi Anda berdiri itu membahayakan diri Anda. Pusing misalnya, menjadi di saat Anda di sebuah kendaraan, kalau Anda berdiri, itu mengganggu ketenangan, kekhusyuan Anda. Maka Anda duduk. Jadi, jangan sampai migren berat. Kalau Anda berdiri ternyata bikin Anda nggak konsen, nggak khusyuk, karena terasa ngeliang-ngeliang gitu, puyang-puyang, Anda duduk. Enak kok syariat. Jadi tidak harus syaratnya harus sakit, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Oh enggak, tidak. Cukup dalam sebagian orang mengatakan cukup kalau itu mengganggu ketenangan, kekhusyuan Anda boleh duduk. Jika duduk menjadi khusyuk. Sudah cukup. Itulah kemudahan yang ada di dalam syariat Nabi SAW. Kalau nggak apa-apa kemudian duduk, ya nggak sah sholatnya. Sholat fardu ya. Kalau sholat sunnah, biarpun Anda sehat, seger buger, Anda sholat duduk juga sah, mendapatkan pahala tapi separuh. Dan juga aneh bisa berdiri ngapain duduk, kayak pengen jadi orang tua aja. Itu aja. Itu masalah mendapatkan pahalanya, iya. Kalau sholat sunnah, biarpun bisa berdiri, boleh dilakukan dengan duduk. Itu saja. Akan tapi tolong ya jangan gara-gara dapat ilmu begini langsung, wah sholatnya langsung duduk. Kayak action ngamalin ilmu. Apalagi tidak digabungkan dengan kebodohannya. Sholat tuh syaratnya menutup aurat antara pusat dengan lutut. Akhirnya Anda pergi sholat Jumat pakai kolor, begitu. Lengkaplah keanehan. Ibadah nggak usah pakai unik-unikan deh. Ibadah itu adalah juga ingin kesempurnaan, menjalankan sunnah Nabi SAW dan seterusnya. Ini saja. Allah alam. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad.
Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.